Kak Nisa. Oke. Kak Nisa, ini lebar lidahnya udah belum? Oh iya. Lidahnya berapa senti? 4. Kancingnya 2 senti. Ya, ini kancing yang kita gunakan tidak sampai 2 cm. Nih, mana sih kancing kecil-kecil? Berapa senti sini? Saya ukur dong. 0,5 paling. Ini kan pakai ukuran. Oh iya. sorry. 1 senti ini kancing ini. Oke. Ya, kita hitung dulu. Kalau kancingnya 1 senti, dah kita masukkan ke dalam rumus ya. Lidah tadi. Kalau kancingnya 1 senti, setengahnya 0,5 tambah 1 sama dengan 1. Gini ya. Enggak, 1,5. 1,5 gitu ya. Oke. Nah, berarti ininya 1,5. Kan ada langsung lipat ke dalam. Ya enggak? Ini disebut dengan lidah. Ya. Ini dari tepi ini ke dalam ini lapisan lidah. Nah, kamu harus tahu itu. Ya, oke. Jadi rumus lapisan lidah adalah 2 kali lebar lidah tambah 1 cm. Berapa kalau kancingnya ini 1,5? Coba dipikirkan, coba. Siapa yang bisa jawab dikasih nilai. Berapa? 8. Oke. Tadi Kak Nisa bilang 4. Ya, ditandai. Kalian jangan pakai spidol kan ini bukan lagi ngajar. Oke? Ya. Udah, ini berapa nih? 4 itu adalah disebut dengan Lapisan lidah. apa? Lapisan Iya. lidah. Nih lapisan lidah nih. Tuh, ini lapisan lidah nih. Ya. Oke. Bisa dibedakan? Ini adalah lapisan lidah. Nah, lidahnya berapa tadi? 4. Lidahnya 1,5. Ibu belum pulang aja ibu udah. Berapa lidah? 1,5. Iya, 1,5 tuh di sini. Tuh. 1,5. Nah. Ya. Biar semua tahu nih. Nih, 1,5. Ya. Jadi dari sini ke sini disebut Lidah. iya. Dari tepi ini disebut Lapisan lidah. ya. Jadi jangan nih di lidah 1,5 ini lapisan lidah, tidak ya. Lapisan lidah adalah nih di dalam lapisan lidah, di sini 1,5 adalah lidah. Dari mana sih datangnya 1,5 itu? Setengah lebar kancing tambah Iya, 1/2 lebar kancing tambah 1 ya. Jadi udah tahu rumusnya. Jadi jangan lagi kalian mengatakan, Bu, lidahnya 2 cm. Saya nggak mau. Berapakah
lebar lidah apabila kita punya kancing lebarnya 3 cm. Nah, itu udah tahu, masukkan ke rumus ya. Oke. Berarti Ibu sekarang kerjanya dulu. Ini tepi ini harusnya di tepi kain ya, atau kalau tidak diobras ya. Ini anggap saja sudah diobras ya. Oke. Nah, sekarang Ibu mau menipiskan sudut ya, karena sudut ini harus ditipiskan. Kalau tidak ditipiskan, ini begini langsung nanti dikelim. Jadi di sudut ini ada berapa lapis kalau Ibu tidak tipiskan? 4. Kok kamu bisa menjawab 4 sih? Ibu menanyakan kenapa kamu bisa jawab 4? Itu ada 4. Iya, kalau 4 bukan iya 4, Bu. 1, 2, 3, 4. Tuh, 4 ya. Nah, ini kalau tidak ditipiskan, dia berbeda dengan yang lain. Ini 1 lapis, ini 2 lapis. Ini 4 lapis. Jadi ini udah kering, ini belum. Ya. Nah, untuk itu perlu ditipiskan. Ya. Bagaimana menipiskannya? Ya, ini menipiskannya nih. Kan Kak Nisa sudah beri tanda ini ya. Ini tandanya ya. Tandanya ini. Nah, kita menipiskannya bagaimana? Kita balik ini. Ini bagian baik. Nah, dari sini, dari bagian baik dibalik ke bagian buruk. Nah, kemudian dijahit ini ya. Coba. Lurus. Oke. Tadi Ibu anggap ini sudah diapakan? Iya, dianggap sudah diobras. Kemudian ini ditipiskan. Coba kalian lihat Ibu menipiskan. Ya, kita gunting. Ya, kira-kira dari yang dijahit ini kira-kira setengah senti kita gunting. Tapi tidak sampai ke ujung. Kira-kira 1 senti dari sini baru kita gunting. Nih. Tahu? Kemudian sisa ini kita gunting. Di belakang. Ya. Bu, kenapa nggak langsung tadi? Kalau langsung tadi bawahnya kegunting. Ya. Oke? Kita balik ya, ujungnya kita runcingnya kita buang. Balik. Nah. Jadinya kalau kita oke. Nah, gunanya yang 1 senti tadi, coba lihat ini gunanya nih. Kalau langsung kita gunting ini tadi, dia langsung ke sini. Ini guna yang 1 senti ini supaya ada masuk 1 senti ke dalam, supaya seperti ini. Paham? Paham. Ya, perlu nggak Ibu coba yang digunting langsung? Nggak perlu. Nggak perlu ya. Udah paham bahwa yang 1 senti tadi, yang 1 kita gunting, nih yang disambung sini, yang ininya tidak kan? Nah, apa gunanya? Supaya ini, bagian bawah ini bisa masuk ke dalam ketutup 1 senti dengan ini, baru ini disong. Ya, oke? Jadi dia bagus. Nah, baru ini nanti dikelim. Ya, coba baju yang bagus kelimnya, coba lihat di sini nak. Baju yang bagus kelimnya apabila dari atas ini 1. Apabila dari atas ini 1. Ya. Baju yang tidak bagus apabila, ya banyak banget baju yang begitu. Apabila dari atasnya tidak 1. Coba lihat. Apa yang Ibu maksud tahu? Lipatan lapisan. Apanya?
Paham nggak apa yang ibu maksud? Apa nak? Apa sayang? Tanda garis ini. Hah? Lipetan. Hah? Enggak Nih. lurus sampai ke bawah. Kalau begini? Apanya? Lapisannya kenapa? Banyak. Ininya kelihatan kan? Kalau yang baju yang betul, ininya. Nah, tuh lurus. Coba sekarang periksa bajunya masing-masing. Siapa yang salah? Di atas sampai ke bawah dia nggak ada lipatan apa-apa. Paham nak? Nah, kamu lihat ini. Dari atas sampai ke bawah dia ada. Nah, nih. Ya, nih. Ulang lagi nak. Oke, ulang lagi. Cara masukinnya ibu, ini bu. Yang tadi kan digunting. Yang abis digunting di kayak gimana tadi? Dilipat dan dicelup. Dicoba. Terus dijilat. Oke? Ulang lagi. Bu mau nyelup dulu. Tadi belum dijilat ya, belum tahu. Oke? Oke. Sekarang udah tahu. Tuh, nih. Coba lihat ini. Nah. Udah tahu ini? Nah. Oke. Ya. Pertama adalah dijahit ini. Ini dianggap apa? Udah diobras. Iya, dianggap sudah diobras, sudah nggak ada bulu. Tuh, ya, udah nggak ada tiras. Dijahit. Setelah dijahit diapakan nak? Digunting. Potong. Digunting. Emang kamu bawa pisau ke sini potong? Digunting. Cep. 1 senti tinggal. Ya, oke. Setelah itu baru begini. Ya. Setelah itu baru sehingga dia tinggal begini tuh. Ya. Jadi yang tepi ini dia masuk 1 senti, yang tepi ini dia keluar 1 senti. Sehingga kalau dibalik, tanya tuh. Oh iya. Nah, ya. Tuh, kata Mbak Nisa dulu, Bu, untung saya dapat teknik jahit sama Ibu dulu 4 kelas di 4 dengan S1 tuh jadi dibagi. Saya dapat S1, yang D4 dapat dengan dosen lain. Tapi banyak belajar sama Kak Nisa ya. Ya, oke. Ya, oke. Apakah Anda sudah paham? Paham. Perbedaan ini? Nah, nih perbedaan ini dengan ini udah paham belum? Paham. Kanisa tolong catat. Kalau ada yang gini Kak, jangan nilai ya. Ya, oke, saya udah titip pesan. Nilai tidak akan keluar kalau bikin begini. Ya, nilai akan keluar kalau ini begini dan kalau ininya juga masuk 1 senti. Kalau tadinya dia guntingnya lupa, aduh, langsung terus ya, sehingga ini susah, nggak bisa kita jahit lagi. Nih, ini yang masuk 1 senti nggak bisa lagi, ini nggak bisa rapi. Ya, oke, jelas? Oke, ya, nanti baru kita lanjut ke apa namanya, bikin lubang kancing ya. Sekarang ini dulu tepun, kita sambung. Kamu saja jadi tahu kan fungsi apa, fungsi kampuh kan? Fungsi kampuh kan? Oke, kita sambung. Kalau nggak ada kampuh ini akan Bisa. terpisah, betul ya, nggak ada tempat buat nyambung dia. Oke. Baik. Masih celup apa? Masih celup. Ini tidak perlu kamu videokan karena ini sudah pernah ya membuat kampuh buka dan kampuh balik ya.
Oke. Nah, sekarang kita mau melapisi ini, bukan memasang kerah. Ya, lapisi ini otomatis lapisannya juga kita sambung sama dengan menyambung yang tadi. Ini harusnya Ibu tempelkan kain keras. Kain keras ya, sesuai dengan bentuk ini kain kerasnya, dan kain kerasnya sampai ke kampuh. Bukan sampai yang merah ini, sampai ke kampuh. Oke? Ini juga anggap saja ini sudah diobras. Sudah diapakan? Kain keras. Iya, ditempel kain keras. Anggap saja sudah. Oke. Bukan ibu tua memang cari-cari untuk apa, cari ini dia di tangannya sendiri. Enggak gemes ya, ya Allah, sayang banget. Ntar ini kenapa Ibu buka, karena ini kan harusnya baik dengan baik. Kamu diam aja. Iya. Udah, kita beginikan dulu. Nih, baik. Ketemu? Baik. Tuh. Nah, taruh naik ke sini. Baik, ketemu baik itu kita dalam rangka mengerjakan kampuh apa, Nak? Iya, tuh baru anak pintar dapat. Baik, ketemu baik itu dalam rangka membuat kampuh muka. Oke. Ya. Nah, sekarang kita akan melapisi dengan teknik depun, ya. Oke, coba lihat di sini. Bagian baik bertemu dengan bagian baik. Ya, ini bagian baik kan? Bu, salah lagi maksudnya. Iya. Anggap aja itu buruk. Maaf. Kamu jangan disukin ininya. Dah, oke. Nah, baik ketemu baik. Ini nggak ada jahitan, berarti ini baik. Ya, oke. Kita ketemukan. Kita ketemukan. Oke, ketemukan. Ya. Nah, Bu, kok ini nggak ketemu? Kan belum dilipat. Ya enggak? Berapa senti tadi, Nak? 4. Nah, gitu ya. Oh, Oke. dibalik ya. Oh iya ya. Oh my god. Buka dulu ya, kamu buka. Ini anggap sudah diobras ya. Karena kalau Ibu obras kan nanti Ibu waktunya lama, akhirnya habis. Nggak selesai ya. Ya, oke. Diketemukan. Oke, benang berbeda nggak nih?
Dibuka ya, bagian bawahnya dibuka karena ini adalah kamu buka. Ya Allah, lebih kebalik. Nah, oke, udah ya. Lapisan sudah terpasang. Sekarang kita lakukan pengguntingan, ya. Gunting, ya. Gunting. Jangan sampai kena benang sampai putus. Jangan sampai. Tapi dia sampai ke benang, tapi benang tidak putus. Ya. Kalau putus batal. Pulang. Ya. Tempat yang melengkung, jaraknya kira-kira 1 cm. Semakin dia lengkung, semakin rapat cek lisannya. Ya, kalau di Sunan Giri cuma ginian ya. Gitu aja. Mereng-mereng begini nih. Ya. Padahal kita harus tegah dari benang. tegah lurus, ya. Kemudian tidak ada yang putus, tapi dia sampai ke benang jahitan, ya. Oke. Bagi ya kalian yang SMK juga belum tentu gurunya ngajar gini nggak? Ngajar. Oke. Nah, ya, oke. Sekarang kita berikan jahitan penguat, ya. Jahitan penguat kalau pada depun, jahitan penguat ada di bagian lapisan, ya. Coba dilihat di sini, ya. Di sini fungsi tangan kiri dengan tangan kanan berbeda. Kita kan akan membuat nanti yang yang rata itu adalah ini kan, yang bagusnya nanti supaya rata bagus ya. Tapi di dalam teknik menjahitnya ini justru jumput yang rata ini, gitu ya. Yang nanti yang akan kita harapkan adalah rata di bagian dada. Tapi di dalam menjahitnya kita harus menjumput. Apa gunanya dijumput? Supaya di dalam ini terbuka. Ya, jadi ini dalam kondisi terbuka, tempel ke sini, tempel ke apa ini? Lapisan, ya. Nah, lalu kita jahit, ya. Kira-kira jahitannya itu dari tepi sini ke sini kira-kira 2 mili. Ya, jangan 1 mili sekali, jangan 2 mili. Oke? Jadi oke, kalian lihat ibu menjumput, jumputannya nggak boleh lepas, ya, begini terus. Nih, kalau kita tidak buka, ya saya lihat di YouTube juga, tidak begini, ya, dia langsung aja begini, ya. Nah, tapi kalau ibu tidak, ya, ini dijumput sehingga ini terbuka. Kamu lihat tuh terbuka, ya, oke. Dalam kondisi terbukalah kamu menjahitkan kampuh itu ke lapisan, lihat, ya. Nih, terus kali-kali diintip karena dia kadang-kadang ada melintirnya. Tuh, ya. Oke. 2 mili atau lebih nggak apa-apa, ya. Kamu lihat, saya menjumput bagian dada, bagian badan, tuh, ya, tetap. Kalian lihat ini licin, halo, ini licin nih, yang ini, iya, dijumput, licin, sehingga dia di belakang terbuka. Kalian lihat nih terbuka,
Buka. Terbuka kan? Oke. Ya. Kalau ada yang tidak terbuka, berarti ada yang salah di dalam teknik menjahitnya. Ya, ini sengaja lu satu semester belajar teknik menjahit. Emang teknik menjahit apa sih gitu? Menjahit lurus aja, melengkung gitu. Ya, padahal ada teknik-teknik yang lain ya. Nih, kamu lihat di sini, ini tetap dijumput, ya ini tetap licin. Ya. Tetap ini dijumput. Ya, yang ini tetap dia licin sesuai dengan bentuk yang kita inginkan. Bentuk leher bulat, ya. Oke. Selesai. Kamu lihat sekarang dia tadi yang ini. Lihat langsung hasilnya. Wis. Kita lihat hasilnya nak. Bisa. Bagaimana hasilnya? Rapi. Bagus. Oke, ya. Coba dilihat di sini. Apa yang ingin Ibu sampaikan adalah ini kalau kita jahit ya, kalau kita jahit di belakang ini semua di jarum, kan di sininya jelek ya. Tapi ini nggak perlu, cuma di sini aja jahitnya, karena menjahitnya sudah sempurna. Ini nggak akan dibalik-balik ke sini. Karena apa? Karena ini sudah menempel dengan baik. Ya, kamu lihat dia menempelnya dalam kondisi terbuka. Kamu lihat ini terbuka. Ini terbuka segitiga bukan karena digunting segitiga. Kenapa tadi? Iya, karena dijumput tidak lepas, dia terbuka sehingga terbukanya itu nempel di Lapisan. Iya, ya. Seperti itu, coba dicek dulu. Ada nggak? Kadang-kadang ini ada yang nyelip ke sebelah ke sini. Ada. Sehingga bentuk lehernya nggak bagus, ya. Coba lihat dulu ya. Ada nggak? Oh, nggak ada yang nakal dia. Biasanya ada. Oke? Kamu lihat, ya. Jadi ini kalau kita jahit cukup di bahu saja, ya. Dia sudah bagus. Ya, dia cukup di bahu saja, dia sudah bagus. Nah, kamu lihat, kamu nggak pakai disetrika, coba lihat. Bagus banget. Ya, kenapa? Karena memang tekniknya betul. Makanya satu semester tuh mempelajari teknik aja. Kalau orang kursus enggak, saya cuma 4 bulan kepengen bisa bikin baju. Kalau sini nggak bisa. Teknik jahit aja 1 semester. Ya, teknik ngukur kancing aja ada tadi. Itu tempat kursus nggak ada. Kalau ada materi ngukur kancing tempat kursus, minggu depan dia nggak datang. Segala kancing diukur itu mah tukang kancing di pasar gitu, coba. Padahal kan kita orang berilmu, ya enggak? Jadi, Bu, masa lubang kancing cepat ada teorinya? Ada bukunya. Kamu lihat deh, browsing ada teknik mengukurnya ada. Oke? Ini apa? Nah, kalau saya tidak akan memperagakan serip. Karena kalau serip yang dijumput adalah ini. Ya, yang dijumput adalah lapisan. Karena yang akan licin nanti adalah ini. Ya, yang akan licin adalah ini. Jadi yang dijumput adalah lapisan sehingga ini dijahitkan di badan. Kalau ini kan di lapisannya, ini dijahitkan, tapi kondisinya terbuka persis seperti ini. Ya, saya tidak akan mempraktekkan serip. Kira-kira bisa? Coba dulu. Dah. Kemudian sekarang saya ingin mencontohkan lipit mati. Ya, di sini Kak Nisa sudah membuat lipitnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, di lipit mati, ya.
begini ya. Nah, kalau lipit pipi cuman dijahit begini ya, dia masih punya kelonggaran di bawah. Kalau ini mati, Bu, kenapa nggak ini aja langsung dijahit begitu? Enggak, dia masih kelepek begini ya. Tapi ini memang dimatikan. Nah, jahit begini dimatikan ya. Oke. Lipit mati ini hanya sebagai hiasan di dalam desain ya. Oke, ini ya, tuh nggak ada, dia udah mati ya, nggak bisa renggang karena memang, dan dia nggak juga bisa balik-balik ke sini karena dia sudah dimatikan. Jahit lagi sini, kemudian begini, jahit lagi pas di tanda, begini lagi, jahit lagi pas di tanda, sehingga ini ada 6 seperti ini, sehingga ini dijahit di sini. Nah, adanya di tengah muka nanti. Oke. Nah, kemudian lengan ya, bagaimana cara mengerut lengan? Saya tidak peragakan ya, itu ada dibimbing oleh Kak Nisa nanti ya. Teknik mengerut udah teknik mengerut. Teknik mengurut kata Sophie mana ada ya. Oke ya, jadi materi dari Ibu yang langsung ya pada kesempatan ini adalah depun, serip kalian yang create sendiri, kemudian lipit mati hanya 1 yang Ibu contohkan. Oke. Itu dulu. Semoga hari ini 5 materi bisa selesai. Siapa yang selesai langsung Ibu kasih nilai 95. Wih, walaupun jelek. Enggak. Pasang niat itu jangan yang jelek. Saya udah. Oke. Selamat berjuang mencari yang 95. Oke? Nih, ya. Nanti saya ajarkan ya bagaimana menjahit ini. Ya, ini stresnya. Ini tempat kancingnya di tengah muka seperti yang saya bilang tadi ya. Oke. Itu jas juga masih pakai manual. Ayo foto. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan materi yang Ibu sampaikan tadi?